Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu. Ya, senang sekali saya Dedi Setiawan kembali menjumpai Anda dalam Halo Kebumen untuk edisi Rabu 27 April 2016. Tentunya selama 2 jam ke depan dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti, kami akan menemani siang menjelang sore Anda dengan informasi pilihan yang tentunya sudah kami rangkum untuk Anda. Dan seperti biasa nanti kita ada perakiraan cuaca dari BMKG Cilacap yang nanti akan diinformasikan langsung oleh para peneliti, para ahli cuaca yang nanti akan diinformasikan langsung. Kemudian nanti ada headline yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada informasi SKPD dari jajaran pemerintahan Kabupaten Kebumen. Dan nanti pastinya ada segmen talk show. Dan segmen talk show siang hari ini kita mengundang teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen. Dan nanti seperti apa talk show-nya, tetap saksikan Halo Kebumen sampai akhir nanti. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi kepada kami, memberikan informasi ataupun nanti ingin berpartisipasi dalam segmen talk show, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287382453, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 0822-4257-1111. Sekali lagi berikan informasi di sekeliling Anda kepada kami dan kami akan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287382453, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 0822-4257-1111. Dan Halo Kebumen akan kembali namun selepas jeda pariwara berikut ini. Tetap di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Sekali lagi kami akan hadir sampai pukul 3 sore nanti. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287382453, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 0822-4257-1111. Dan sekarang kita akan terhubung dengan BMKG Cilacap, yaitu Bapak Nur Faijin MSC selaku forecaster perakirawan cuaca dari BMKG Cilacap. Ya, selamat siang Pak Nur Faijin. Halo. Selamat siang Mas Dede. Ya, halo Pak Nur Faijin, selamat siang. Selamat siang Mas Dede. Ya, sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya Pak Nur Faijin, silakan untuk memberikan informasi mengenai perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Silakan. Oke, terima kasih. Perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya untuk tanggal 27 April 2016 mulai pukul 16 WIB. Kondisi cuaca umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari, terutama untuk wilayah Kebumen bagian utara. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 94%. Kemudian untuk kondisi cuaca wilayah perairan selatan Kabupaten Kebumen umumnya berawan, angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Gelombang laut perairan selatan Kebumen tingginya 0,5 hingga 3 meter. Kemudian gelombang laut untuk Samudra Hindia Selatan Kebumen 1,5 hingga 3,5 meter. Begitu Mas Dede. Ya. Baik. Halo? Halo Pak Nur Faijin. Iya. Ya, bagaimana perakiraan cuaca untuk 3 hari ke depan, Pak? Untuk perakiraan cuaca untuk 3 hari ke depan wilayah Kebumen umumnya berawan, berpotensi hujan pada malam hingga pagi dini hari terjadi pada wilayah Kebumen bagian selatan. Begitu Mas. Ya. Kemudian dari intensitas hujan sendiri Pak, apakah intensitas petir ini meningkat atau bagaimana Pak?
Untuk hari ini, sore hingga malam hari, hujan disertai dengan petir, Mas. Ya. Ya, baik. Halo Pak Nur Faizin. Iya, Mas, ya. Ya, terima kasih Pak Nur Faizin atas informasinya siang hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Nur Faizin. Ya, itu dia informasi perakiraan cuaca dari BMKG Cilacap yang tadi telah diinformasikan langsung oleh Bapak Nur Faizin MSC selaku forecaster perakiraan cuaca BMKG Cilacap. Dan sekarang kita akan mengetahui headline berita, yaitu mengenai ajang promosi wisata Kebumen. Seperti apa beritanya? Ini dia untuk Anda. Selama 2 hari, Jawa Tengah Travel Mart 2016 berlangsung di Kebumen. Kegiatan ini rutin digelar oleh Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPI) Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata. Pembukaan Jawa Tengah Travel Mart 2016 sekaligus gala dinner Senin malam digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Pembukaan Jawa Tengah Travel Mart 2016 ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo SH, dari Jawa Tengah Travel Mart serta para pelaku pariwisata. Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud dalam sambutannya menyambut gembira atas terpilihnya Kabupaten Kebumen sebagai lokasi penyelenggaraan event Jawa Tengah Travel Mart 2016. Wabub menyampaikan adanya event ini akan menambah motivasi serta semangat Pemkab Kebumen dalam membangun dan memajukan pariwisata di Kabupaten Kebumen. Lebih jauh dalam sambutannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki cukup banyak objek wisata yang menarik dan menjadi andalan, antara lain Benteng Van der Wijk Gombong, Pantai Suwuk, Pantai Menganti, Sumber Mata Air Panas dan Taman Kupu-Kupu Krakal, serta memiliki wisata alam yaitu situs geologi Karangsambung. Selain itu, Kabupaten Kebumen juga kaya akan wisata kuliner khas seperti sate ambal, soto petanahan, dan nasi penggel. Bahkan untuk lebih memajukan dan mengembangkan kepariwisataan di Kebumen, Pemkab juga membentuk desa wisata yang memadukan potensi UMKM, wisata alam, kuliner, dan seni budaya. Wabu berharap dengan digelarnya Jawa Tengah Travel Mart 2016 di Kebumen, maka pariwisata di Kabupaten Kebumen akan semakin maju, dikenal dan menjadi destinasi wisata tujuan di Jawa Tengah. Ya, itu dia mengenai salah satu kegiatan promosi wisata Kabupaten Kebumen, di mana Kebumen menjadi salah satu tuan rumah dari kegiatan Jawa Tengah Travel Mart ini. Dan semoga pariwisata di Kabupaten Kebumen ini semakin maju dan tentunya banyak diminati oleh wisatawan. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi informasi yang akan kami berikan, kami ada jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Di sini gue makanya gue jagonya pada baik antara kayak karo kayak. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Sekali lagi bagi Anda yang ingin berpartisipasi, memberikan informasi di sekeliling Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287382453, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 0822-4257-1111. Dan sekarang kita akan mengetahui headline berita. Ini mengenai Ibu Lilis Nuriani yang didaulat sebagai Bunda PAUD Kebumen. Seperti apa beritanya? Ini dia untuk Anda. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan atas peran sertanya dalam mengembangkan program pendidikan anak usia dini PAUD, memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerak pelayanan PAUD di wilayah masing-masing. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora, Haji Ahmad Ujang Sugiono SH dalam acara Gebiar PAUD dan penobatan Bunda PAUD Kabupaten Kebumen. Untuk itu pada
Selasa 26 April 2016 bertempat di ruang Jati Jajar Komplek Hotel Candisari Karanganyar, Wakil Bupati Kiai Haji Yasid Mahfud didampingi Kepala Dinas Dikpora dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang GOP TKI Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Kebumen, Farita Adi Pandoyo menobatkan Hajah Lilis Nuryani Muhammad Yahya Fuad menjadi Bunda PAUD Kabupaten Kebumen. Pemasangan selempang menandai penobatan Bunda PAUD. Sebelumnya, anak didik dari TK Ibnu Abbas Kebumen dan TK Pertiwi yang menjadi perwakilan anak didik PAUD se-Kabupaten Kebumen mengajak Bunda PAUD Kabupaten Kebumen untuk menari dan menyanyi bersama. Anak-anak didik ini juga menampilkan tarian yakni tari semut yang melambangkan sikap gotong royong, tari bungong jumpo, tarian tradisional dari Aceh, serta gerak dan lagu berjudul Pohon. Bunda PAUD mempunyai peran yakni sebagai simbol sekaligus mitra utama di dalam gerakan nasional PAUD sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan di seluruh tanah air, dimulai dari jenjang pemerintahan terendah dari desa kelurahan hingga nasional, serta keberadaan Bunda PAUD untuk memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Bunda PAUD yang telah menyanyikan. Yaitu dia Ibu Lilis yang diangkat sebagai Bunda PAUD Kebumen. Dan sekarang kita akan mengetahui informasi SKPD yang datang dari Disperindaksar Kabupaten Kebumen, di mana kita ketahui bahwa persaingan akan dunia perdagangan dan industri saat ini menjadi tantangan bagi para pelaku pasar, terutama dengan adanya program MEA. Dan untuk itu Disperindaksar menggelar workshop HKI bagi para pelaku pasar agar mereka dapat global. Dan seperti apa workshopnya, kita akan mengetahui informasinya dari Ibu Aziza selaku Kasih Promosi dan Informasi dari Disperindaksar Kabupaten Kebumen. Ya, selamat siang Ibu Aziza. Iya, halo. selamat siang Mas Dede. Ya, sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya di situ? Ya, baik Ibu Aziza. Halo. Halo. Ya, Ibu. Ya, halo Ibu Aziza. Halo, ya. Ya, baik Ibu. Ini mengenai workshop HKI. Ini sebetulnya workshop apa Ibu, bisa dijelaskan kepada kita semua? Silakan. Oh iya, workshop ini adalah sebuah kegiatan yang kita minta memang ya. Kita minta dari Kementerian Perdagangan. Jadi ini kerjasama antara Disperindak Kebumen dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini hak untuk terkait dengan kekayaan intelektual. Di situ ada merek, ada nanti hak cipta bagi para UKM-IKM di Kabupaten Kebumen. Iya. Gitu Mas Dede. Ya, kemudian latar belakang diadakannya workshop ini kenapa Bu? Apakah memang selama ini masih kurang pengetahuan mengenai tadi yang Ibu jelaskan dari para pelaku pasar di Kabupaten Kebumen? Iya betul. Jadi tidak semua masyarakat pelaku usaha itu memahami pentingnya hak merek gitu loh, hak merek, kemudian hak kekayaan intelektual yang lainnya juga. Yeah. Karena ada beberapa juga yang ternyata mengajukan mereka belum punya merek, ternyata sudah edar di pasaran. Betul. Seperti itu loh. Nah, ini sebenarnya sih yang terpenting dalam pemasaran sebuah produk itu kan adalah bagaimana nantinya ada konsumen ini tidak dirugikan. Di situ tercantum di labelnya itu ada tanggal kadaluarsa, kemudian ada mereknya, ada juga komposisinya, PIRT-nya, sehingga nanti konsumen tidak merasa terbodohi terkait dengan hasil produksi itu. Oleh karenanya nanti UKM-IKM di Kebumen ini harapannya nanti ada fasilitasi dari Kementerian Perdagangan untuk terkait dengan hak merek maupun halal, sertifikasi halal gitu Mas Dede. Ya, betul. Kemudian siapa saja ini Bu yang terlibat dalam workshop ini? Kalau yang terlibat yang jelas UKM-IKM di Kebumen ya. Jadi kan ini kan setingkat lebih tinggi daripada sosialisasi yang terkait dengan PIRT. Karena nanti di sini yang masuk dalam untuk fasilitasi HKI ini mereka yang sudah ber-PIRT juga. Jadi istilahnya levelnya lebih tinggi daripada hanya PIRT kayak gitu loh Mas Didi. Iya. Ya, kemudian dengan diadakannya workshop ini harapannya untuk para pelaku usaha bagaimana Ibu ke depannya? Nah, kalau harapan dari kami ya semua pelaku usaha punya merek tersendiri. Artinya mereka tidak menjiplak dari merek-merek orang lain karena
banyak dari UKM kita itu tidak punya merek, sehingga pada saat itu produk itu dibawa keluar daerah, mereka itu mendapati ternyata produk saya ini dipakai oleh orang lain dengan merek lain dan diatasnamakan orang lain juga. Jadi itu kan sebuah kerugian bagi IKM kita yang ada di Kebumen kalau kita nggak punya merek. Tetapi kalau kita ada merek, siapapun yang menggunakan, apalagi jelas kita punya merek yang terdaftar di Kemenkumham, itu kan benar-benar bisa dituntut kalau misalnya asal pakai merek sembarangan seperti itu loh Mas Dede. Ya, kemudian nantinya dalam mekanisme Halo? setelah adanya workshop. Halo? Ya, halo Ibu Aziza. Halo. Halo. Ya, halo Ibu. Iya. Ya, Ibu, kemudian nantinya apakah setelah workshop ini kemudian untuk mekanisme pembuatan merek ini kepada para pelaku usaha apakah nanti akan dipermudah, Ibu? Gimana Mas Dede? Ya, halo Ibu Aziza, bisa mendengar suara saya? Halo? Halo ya. Ya, Ibu, kemudian nanti setelah workshop ini dilakukan, kemudian nanti pastinya ada tindak lanjut yaitu untuk pemberian merek bagi para pelaku usaha. Apakah untuk mekanismenya nanti akan lebih mudah untuk para pelaku usaha di Kabupaten Kebumen, Ibu? Nah, kalau yang terkait dengan kegiatan hari ini, tentunya nanti ada tindak lanjut, ya tindak lanjut karena ini ada bantuan dari kementerian. Hanya nanti kan karena kita 2 hari ini dengan hari besok, ini kan kita kan ada nanti yang menyeleksi adalah dari Kemenkumham dan juga dari BPOM langsung. Ya. Ada yang difasilitasi terkait dengan mereknya atau mungkin packagingnya atau mungkin juga nanti sertifikasi halal bagi UKM. Sehingga nanti setelah kegiatan ini harapannya mereka ya punya niat untuk bagaimana mempatenkan mereka miliki dan juga punya niatan bagaimana menjadi seorang produsen yang baik. Seperti itu Mas Dede. Ya, baik Ibu Aziza. Terakhir Ibu, ini saran bagi para pelaku usaha dan mungkin masyarakat di Kabupaten Kebumen. Silakan Ibu. Oke, saya berharap sekali kami dari Dinas Perindaksar Kabupaten Kebumen berharap nantinya para pelaku UKM ini betul-betul tahu apa yang mereka produksi, bagaimana pemasarannya dan juga bagaimana cara mengelola manajemen usaha mereka, sehingga nantinya ke depan silakan saja untuk bisa berkonsultasi ke Disperindaksar bisa dan juga ke SKPD lain juga yang mungkin juga mempunyai jejaring-jejaring terkait dengan bagaimana memajukan dan juga supaya maju usahanya di Kabupaten Kebumen, terutama bagi para UKM dan juga IKM di Kabupaten Kebumen. Ya, baik Ibu Aziza, terima kasih sekali Ibu atas informasinya. Iya Mas Dede. Ya, selamat bertugas kembali Ibu Aziza, selamat siang. Ya, itu dia informasi mengenai workshop HKI yang dilaksanakan oleh Disperindaksar Kabupaten Kebumen. Dan kita berharap semuanya semoga UMKM di Kabupaten Kebumen dapat lebih maju dan nantinya mereka punya merek masing-masing dan dapat bersaing tentunya di pasar global. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi informasi yang akan kami berikan kepada Anda, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Sekali lagi bagi Anda yang ingin berpartisipasi memberikan informasi kepada kami, yang nanti kami akan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat luas, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287382453, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 082242571111. Dan sekarang kita masuk segmen talk show. Sekarang di studio sudah hadir rekan-rekan dari Gerak Sedekah Kebumen. Selamat siang Mas dan Mbak. Selamat siang Mas Dede. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kali kedua datang ke studio Ratih TV ya? Benar. Nah, ini bisa dikenalkan dulu sebelum kita berbincang lebih jauh, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerak Sedekah Kebumen mengucapkan terima kasih kepada Ratih TV yang udah mengundang kami di acara Halo Kebumen 2 kali.
Dan kali ini saya membawa rekan-rekan saya dari Gerak Sedekah Kebumen, yaitu Mbak Siti Mukodimah sebagai sekretaris di Gerak Sedekah Kebumen, dan relawan-relawan kami yang penyampai sedekah gitu, dari Mas Muslihuddin dan Mas Haryati. Ya, baik, ini teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen ini memang luar biasa sekali ya. Ini mereka tergabung dalam Gerak Sedekah Kebumen, di mana di sini ini ya Mas, kebanyakan aksinya aksi sosial begitu ya. Ya, mungkin pemirsa yang belum mengetahui tentang Gerak Sedekah Kebumen itu apa, bisa dijelaskan Mas Tony, Gerak Sedekah Kebumen itu apa sebetulnya? Gerak Sedekah Kebumen adalah suatu gerak mulia yang dimana tujuannya adalah membantu sesama manusia yang mengalami kekurangan, entah itu baik sosial dan semua materi-materi apa ya? Artinya di sini membantu begitu ya Mas ya? Iya, membantu yang mungkin yang membutuhkan begitu ya. Nah, ini sebetulnya awal dari pembentukan Gerak Sedekah Kebumen ini apa Mas Tony? Ini sebagai Mas Tony sebagai ketuanya ya. Iya, ya, awalnya apa sih yang tergerak di mungkin di hati Mas Tony ingin membentuk satu komunitas ini? Ya, awalnya kita membentuk Gerak Sedekah Kebumen ya gitu, kita yang namanya manusia kan kadang kita ada yang hidupnya serba kecukupan dan ada yang serba kekurangan. Jadi kita dan saya dan teman-teman lain itu terketuk untuk membantu warga-warga Kebumen yang hidupnya masih dalam kekurangan materi terutama. Oke, baik. Ini tadi diawali dari karena sedikit prihatin mungkin karena ada kesenjangan sosial begitu ya Mas ya. Nah, anggota dari Gerak Sedekah Kebumen itu sendiri siapa saja Mas Tony? Anggota dari Gerak Sedekah Kebumen sendiri itu untuk yang di daerah Kebumen memang kami masih belum banyak gitu, tapi untuk di luar Kebumen seperti yang di luar negeri, alhamdulillah anggota-anggota Gerak Sedekah Kebumen sudah banyak yang tertarik akan adanya Gerak Sedekah Kebumen di Kebumen, terutama yang di Singapura, yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Korea, yang di Jepang, yang di Malaysia. Mereka sangat antusias sekali menyambut dengan adanya Gerak Sedekah Kebumen ini. Wah, luar biasa sekali. Ini Mas Tony informasi nih. Mas Tony dulu TKI juga? Iya benar. TKI juga. Di mana dulu Mas? Di Korea. Saya bekerja di Korea dulu. Bekerja di Korea. Nah, ini awal mula pemikiran Mas Tony ini saat dulu di Korea? Iya, pas waktu saat saya di Korea dan melihat adanya pergerakan terutama di tetangga kota kayak di Cilacap itu, saya sangat tertarik sekali. Oh, bagaimana ya kalau di Kebumen kita adakan seperti di Cilacap? Apakah bisa? Ya, alhamdulillah kami bisa merekrut rekan-rekan yang ada di luar negeri, khususnya warga Kebumen yang ada di luar negeri untuk bergabung bersama Gerak Sedekah Kebumen. Ya, itu salah satu partisipasi juga ya Mas ya. Ini dari teman-teman TKI di luar sana yang mereka tidak hanya sekedar bekerja, tetapi mereka menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu begitu ya Mas. Betul. Nah, ini apa awal mulanya tidak susah Mas Tony ini membuat Gerak Sedekah Kebumen ini? Karena kan Mas Tony di luar negeri begitu, sedangkan jauh dari Kebumen. Itu bagaimana ininya media untuk membuatnya awalnya? Iya, memang kita pergerakan sedekah itu kan ya tergantung dari niatnya. Jadi kalau yang tidak hobi sedekah ya susah sekali untuk diajak bersedekah. Jadi dulu perjuangan saya dan teman-teman lain membuat Gerak Sedekah Kebumen ini juga sangat berat, dari mulai yang anggotanya berapa orang dan sampai akhirnya sampai 1 tahun ini alhamdulillah sudah 3.000-an di grup Facebook. Nah, pergerakan kita menggunakan media
Facebook sebagai promosi gerak sedekah Kebumen ini. Jadi warga-warga Kebumen yang lintas internasional itu bisa tahu, karena Facebook itu juga jangkauannya sangat luas. Jadi bisa merekrut teman-teman yang berada di luar negeri sekalipun. Ya, baik. Kemudian Mbak Siti ini apakah memang dari luar juga kemudian bergabung di gerak sedekah Kebumen? Kebetulan saya kenal gerak sedekah Kebumen itu juga sudah ada di Indonesia. Memang juga dulu saya seorang TKW sama dengan Mas Tony. Hanya dulu saya bukan di Korea. Saya dulu di Singapura. Di Singapura. Iya. Dan kemudian tergabung dalam gerak sedekah Kebumen? Apakah masih waktu itu masih di sana? Tidak. Saya pulang dari luar negeri itu sekitar sudah 4 tahun yang lalu. Jadi saya masuk gerak sedekah Kebumen juga baru saja, belum lama, karena gerak sedekah Kebumen itu kan juga baru 1 tahun berjalan. Dan pada awal mungkin Mas Tony berkenalan dengan Mas Tony juga di media sosial begitu ya? Iya, betul. Nah, kemudian dengan adanya ide dari Mas Tony untuk membuat satu gerakan yaitu gerak sedekah Kebumen, bagaimana pada awal mulanya tanggapan dari mungkin teman-teman ex TKI atau TKW begitu ya, Mbak Siti? Kalau tanggapannya sih dari beberapa teman-teman yang sudah yang sudah kembali lagi, ya sudah kembali di Kebumen khususnya, tanggapannya sangat positif sepengetahuan kami, karena tidak hanya ikut dalam dunia sosial saja mereka, dalam media sosial saja mereka ikut bergabung di GSK, tapi juga mereka juga ikut andil dalam kegiatan-kegiatan, juga ikut membantu pendanaan juga ketika kegiatan gerak sedekah itu dilaksanakan. Dan untuk kegiatannya sendiri bagaimana, Mbak, sejauh ini? Kalau kegiatan di gerak sedekah Kebumen sendiri sekarang kan itu kan konsennya di gerak untuk yatim sama duafa. Itu perjalannya di Sapa Ananda Yatim sama Sapa Duafa Nestapa, itu yang paling konsen yang utama, karena dua program itu merupakan program pokok di gerak sedekah Kebumen. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita siang hari ini, di sini tidak hanya 4 orang yang hadir ke studio, dan di sebelah kiri sana ini sudah hadir teman-teman juga, relawan-relawan dari gerak sedekah Kebumen. Ini mereka sangat luar biasa. Ini satu gerakan yang memang sudah banyak sekali relawan. Ya, boleh say hello mungkin ke pemirsa. Ini dia mereka yang tergabung dalam gerak sedekah Kebumen. Ya, ini Mas Tony, ini dari awal pembentukan ini ternyata responnya sangat positif begitu. Ya, nah, alhamdulillah. Iya, dan kemudian pada awal mula pembentukan apa yang dilakukan Mas Tony? Pada awal pembentukan ya saya ingin merekrut warga Kebumen yang berada di luar negeri semua agar bisa tergabung dalam gerak sedekah Kebumen ini. Biar apa? Biar tujuannya agar kesejahteraan di Kebumen itu bisa terbantu oleh kami dari gerak sedekah Kebumen. Kemudian untuk mekanismenya sendiri, tadi kan dikatakan banyak dari beberapa negara yang memang jauh-jauh ya Mas, dari ada Korea, Singapura, Hong Kong, kemudian Jepang begitu. Apakah di sana memang mereka sudah ada perkumpulannya, dan kemudian di Kebumen sendiri ada artinya di sini ada mungkin kelompok begitu, kelompok yang mengelola begitu, atau bagaimana Mas? Iya, kalau di pergerakan kita di luar negeri, memang di luar negeri sendiri itu sudah terbentuk korwil-korwil ya, dari wilayah Korea, wilayah Jepang, itu mereka sudah membentuk istilahnya organisasi sendiri, yaitu jadi cabang dari gerak sedekah Kebumen. Jadi ada GSK Korea Bersatu, ada GSK Hong Kong Bersatu, ada GSK Jepang Bersatu, dan Singapura Bersatu, dan yang lain-lainnya. Dan nantinya setelah mungkin ketika ada kegiatan nanti koordinasinya dengan organisasi yang ada di sini begitu ya Mas? Betul sekali. Ya. Jadi kita di sini itu sebagai pelaksana dan sebagai pelaksana sekaligus sebagai penyampai amanah dari sedekahar yang berada di luar negeri untuk disalurkan ke Kebumen, khususnya untuk warga-warga yang tidak kurang mampu.
Baik. Kemudian Mas Hari. Ini Mas Hari di sini sebagai relawan begitu ya. Relawan yang maksud arti dari relawan sendiri apakah yang menyalurkan atau bagaimana, Mas? Ya, terima kasih Mas. Kebetulan sebelumnya saya ikut gabung atau andil di GSK. Sebagaimana disampaikan tadi sebagai relawan ya. Relawan dalam arti kita mencoba membantu menyampaikan dana-dana atau sedekah dari para sedekar yang berada di luar negeri, karena di sini atau di Kebumen khususnya itu rekan-rekan yang gabung di sini kebanyakan masih belum ada waktu kesempatan untuk menyalurkan, sementara dana yang sudah terkumpul itu membutuhkan penyampai, dan kebetulan saya ikut gabung di GSK sendiri. Pada awalnya pada waktu itu kebetulan di desa saya lagi ada penggalangan dana untuk bedah rumah, dan kebetulan alhamdulillah GSK menyambut baik dan merupakan satu program pertama dari GSK di desa saya. Dan karena itu secara otomatis melihat pergerakan dari GSK dan awal pergerakannya juga sudah satu gerakan sosial, secara otomatis menggugah jiwa saya untuk ikut andil dalam gerak sedekah Kebumen ini. Tadi dikatakan oleh Mas Hari tadi ada kegiatan salah satunya bedah rumah. Nah kemudian untuk menyasar siapa saja mungkin calon begitu ya, calon yang akan mendapatkan kegiatan begitu. Tadi sasaran untuk menyampaikan dari dana-dana yang sudah terkumpul itu bagaimana untuk mendapatkan sasaran itu? Terkait untuk sasaran bedah rumah dari program GSK, sementara program bedah rumah sendiri ini merupakan program tambahan. Dari program-program pokok yang pokok adalah santunan anak yatim dan sedekah duafa. Dan program sebenarnya banyak program tambahan dari GSK, diantaranya bedah rumah, dan kebetulan untuk bedah rumah ini berdasarkan dari prioritas pengurus nanti, baik itu dari tingkat di pusat, dalam hal ini dikoordinasi dengan beberapa wilayah mana-mana yang perlu diadakan bantuan untuk bedah rumah. Ya. Artinya di sini ada seleksi juga. Ada seleksi, dan seleksinya tidak sembarang. Artinya benar-benar yang mungkin membutuhkan, karena di Kebumen sendiri banyak sekali mungkin ya, masih banyak sekali yang membutuhkan gitu ya, untuk hal ini, dan kebetulan dari GSK untuk ikut andil salah satunya berbagi melalui program bedah rumah itu. Ya, betul. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sekali lagi kami mengingatkan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya atau memberikan informasi kepada kami, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287 382 453, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 0822 4257 1111, dan kita siang hari ini kedatangan tamu dari Gerak Sedekah Kebumen. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita siang hari ini, kita jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan informasi ataupun ingin berpartisipasi bersama kami, siang hari ini kita kedatangan tamu dari Gerak Sedekah Kebumen. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287 382 453, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 0822 4257 1111, dan siang hari ini saya masih ditemani oleh teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen. Ya, tadi kita sudah berbincang banyak mengenai latar belakang terbentuknya Gerak Sedekah Kebumen, kemudian Gerak Sedekah Kebumen itu sendiri apa, dan ini sudah berjalan 1 tahun ya Mas Tony ya?
Betul sekali. Sudah berjalan 1 tahun. Nah ini dalam rangka 1 tahun ini kemarin saya dengar ada acara Milad Gerak Sedekah begitu. Betul. Ini apa saja yang dilakukan oleh teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen? Iya, kemarin alhamdulillah bulan Maret ya, kita genap sudah 1 tahun gitu. Dan kita melaksanakan kegiatan yaitu syukuran Gerak Sedekah Kebumen dengan dengan acara santunan 100 anak yatim dan 50 paket sembako untuk duafa yang kurang mampu. Bagaimana tanggapan dari teman-teman TKI yang mungkin tidak bisa hadir dalam acara itu? Alhamdulillah respon dari teman-teman yang berada di luar negeri itu sangat bagus dan mereka mendukung sekali dengan adanya seperti itu dengan acara milad, dan mereka meyakini bahwa kalau acara milad adanya seperti itu, misalkan dengan acara santunan gitu, mereka sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Dari daripada santunan acara milad itu untuk hura-hura, mendingan kita alokasikan untuk santunan anak yatim dan pembagian paket sembako untuk duafa. Ya. Dan mereka menyambut sangat antusias sekali. Antusias sekali. Nah ini kan acara kemeriahan di Kebumen ya Mas ya. Kemudian bagaimana dengan teman-teman di luar negeri sana yang notabene jauh dari kita? Apakah mereka merayakan juga atau bagaimana? Ya, untuk teman-teman yang di luar negeri memang tidak semua merayakan, tapi ada perwakilan dari Gerak Sedekah Kebumen Hongkong Bersatu. Mereka syukuran kecil-kecilan, mengumpulkan teman-teman sedekah dari GSC, GSB, GSBR. Mereka kumpul bareng, berdoa bareng di Hongkong. Dan terus di Singapura juga pas acara milad Gerak Sedekah Kebumen, mereka mengadakan syukuran kecil-kecilan juga. Dari Singapura sama Hong Kong yang mengadakan acara syukuran tersebut. Ya. Kemudian satu lagi di Jakarta juga. Oh, Jakarta juga. Jakarta. Ternyata tidak hanya teman-teman dari TKI tapi dari Jakarta juga ya Mas ya. Iya, betul. Jakarta, Bandung juga ikut andil gitu ya, dalam acara milad Gerak Sedekah Kebumen ini. Artinya di sini Gerak Sedekah Kebumen tidak terbatas untuk teman-teman yang di luar negeri, tetapi di dalam negeri pun bisa begitu ya Mas ya? Iya, betul sekali. Kami Gerak Sedekah Kebumen itu membuka peluang untuk warga Kebumen lah, ibaratnya siapa yang mau bersedekah di Gerak Sedekah Kebumen silahkan. Jadi tidak menutup kemungkinan dari yang di luar negeri atau yang luar Kebumen itu silahkan saja. Kami juga mempunyai layanan jemput sedekah. Ya. Seandainya dari warga Kebumen khususnya yang tidak bisa mentransfer atau sibuk, kami juga mempunyai layanan jemput sedekah. Bisa menghubungi nomor telepon kami 0856 0212 5332. Itu layanan jemput sedekah dari Gerak Sedekah Kebumen. Bisa diulangi Mas Tony? Ya, saya ulangi nomor layanan jemput sedekah 0856 0212 5332. Itu layanan jemput sedekah. Seandainya warga Kebumen yang ingin bersedekah kepada kami siap menjemput sedekah. Ya, baik, ini salah satu inovasi kembali ya dari teman-teman Gerak Sedekah Kebumen. Betul sekali. Untuk menjemput bagi orang-orang yang mungkin ingin memberikan rezekinya sedikit untuk bersedekah begitu ya Mas ya. Betul sekali. Ya, ini ada SMS yang masuk dari pemirsa, silakan bisa ditampilkan. Ini SMS-nya sudah masuk ke nomor kita di 0822 4257 1111. Ya, selamat siang Rati TV. Apa sih Mas tujuan dari Gerak Sedekah Kebumen di tahun 2016 ini? Dan berapa Mas jumlah anggota Gerak Sedekah Kebumen sekarang? Ini dari 087 837 992 sekian. Silakan Mas Tony mungkin menanggapi. Tujuan Gerak Sedekah Kebumen di tahun 2016 yaitu ya masih sama
tujuan kami adalah meringankan beban umat. Itu seperti visi kami, yaitu sama meringankan beban umat yang membutuhkan. Jadi insya Allah kedepannya juga tujuan kami membantu warga-warga miskin yang kurang mampu di Kabupaten Kebumen. Dan untuk anggotanya yang di Kebumen juga masih belum maksimal. Jadi pergerakan kita masih di dunia maya ataupun di online, di Facebook, dan anggotanya 3.000-an. Sekitar 3.000-an ya. Betul sekali. Wah, ini luar biasa sekali. Sudah banyak sekali yang memang tergugah untuk memberikan sedekahnya begitu ya. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih SMS yang sudah masuk. Ya, kemudian Mbak Siti nih. Mbak Siti, saat ini kan kegiatan selama 1 tahun ini sudah banyak dilalui begitu ya. Salah satunya mungkin santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini dari orang-orang yang membutuhkan ini apakah memang dari Gerak Sedekah Kebumen sendiri memang sudah punya target begitu? Misalkan dari desa A siapa, dari desa B siapa, atau mungkin ada rekomendasi atau bagaimana? Iya, kalau untuk yang pertama, program dari GSK sendiri itu kan memberikan sedekah ke seluruh desa yang berada di Kabupaten Kebumen. Kita melakukan koordinasi dengan pihak perangkat desa ataupun KAUR untuk KAUR Kesra untuk katakanlah memberikan alamat ataupun memberikan siapa saja sih target yang akan kita berikan untuk desa itu, baik untuk anak yatimnya maupun untuk duafanya. Itu yang pertama. Terus selain itu juga kita memang ada proyek lain, yaitu RCP, Unit Reaksi Cepat Project. Itu juga merupakan usulan-usulan misalnya dari teman-teman TKI yang misalnya berasal dari Seruang, terus memberikan informasi kepada kita terkait ini loh Mbak, di daerah Seruang, di desa ini ada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya duafa atau apa. Itu juga masuknya proyek URCP seperti itu. Oh, berarti memang ada rekomendasi ataupun kerjasama begitu ya? Iya, memang ada kerjasama. Ya, ini sebelum kita lanjutkan lagi, ada SMS kembali yang masuk ke nomor kita di 082242571111. Ini dari 0878238855 sekian. Assalamualaikum. Selamat pagi Rati TV. Semangat pagi Rati TV. Dari mana inspirasi terbentuknya Gerak Sedekah Kebumen? Dari ini Wan Kutowinangun. Wassalam. Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tony, bisa dijelaskan kembali, silakan Mas. Ya, untuk inspirasi Gerak Sedekah Kebumen sendiri itu memang kami terinspirasi di Kota Cilacap. Kota Cilacap yang sudah mempunyai 3 gerakan sedekah, dan kami terinspirasi untuk menerapkan seperti Cilacap di Kebumen. Jadi biar Kebumen itu selain kota yang beriman, juga terkenal dengan warganya gemar bersedekah. Jadi inspirasi kami ya datang dari Kota Cilacap. Dari mereka di sana sudah mempunyai gerak sedekah, yaitu Gerak Sedekah Cilacap, dan kami terinspirasi untuk membuat suatu gerakan yang namanya Gerak Sedekah Kebumen. Ya, dan ini artinya bahwa teman-teman yang mungkin jauh dari Kebumen begitu ya, merantau, mereka masih ingin berpartisipasi begitu ya Mas, untuk ikut andil dalam mungkin untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, terutama di Kabupaten Kebumen. Betul sekali. Ya, kemudian tadi oleh Mbak Siti sudah dijelaskan ada beberapa targetnya adalah semua desa di seluruh Kabupaten Kebumen bisa begitu ya, bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman. Nah, saat ini apakah sudah tercapai Mbak Siti 1 tahun ini? Iya, kalau yang SDN sama SAY ini kan sistemnya nanti berputar ya Mas ya. Misalnya kita dari ujung Kulon sampai yang paling wetan, paling timur, itu tersambangi semua. Itu 1 putaran. Setiap desa itu diambil 1 untuk duafanya dan 1 untuk yatimnya. Itu kalau sudah dari timur, dari barat sampai timur sudah tersambangi semua desa sudah didatangi, sudah tersambangi, nanti kita balik lagi katakanlah untuk putaran yang selanjutnya seperti itu. Jadi harapannya nanti semua anak yatim bisa kita sambangi semua, walaupun untuk program yang awal ini memang hanya
diambil satu desa, satu yatim dan satu duafa. Harapannya nanti terus berputar sampai semuanya kuotanya juga bertambah terus seperti itu. Sampai sekarang sudah berapa desa, Mbak? Mungkin bisa tanyakan langsung sama relawan yang di belakang ini, langsung sama relawannya. Ya, sudah berapa desa yang sudah disambangi begitu? Ya, untuk sampai saat ini mungkin sekitar 300 desa, mungkin lebih desa. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, untuk SDN itu sudah mencapai 308 proyek ya, Mas Surur. Wah, ini memang luar biasa sekali pergerakannya dalam satuan ini, sudah mendatangi banyak sekali desa di Kabupaten Kebumen. Ya, dan bagaimana respon dari desa-desa tersebut yang sudah didatangi oleh teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen? Ya, alhamdulillah untuk desa-desa yang kami datangi kebanyakan ya hampir semuanya mereka menyambut dengan baik dengan kedatangan para relawan GSK. Dan setelah mungkin misalkan sudah diberikan begitu amanat dari teman-teman yang ingin menyalurkan begitu. Nah, apakah dari teman-teman Gerak Sedekah Kebumen nantinya ada bisa dibilang kontrol begitu, kontrol dana ini untuk apa sih oleh mereka atau digunakan untuk apa sih? Apakah ada seperti itu atau setelah diberikan memang ya silakan untuk apa saja silakan begitu? Ya, untuk saat ini memang kalau kita ngasih sedekah ya udah kita kasih. Ya emang haknya dia mau digunakan untuk apa, tapi harapan kami kan ngasih sedekah ya dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya keperluan sehari-hari yang sangat dibutuhkan. Dan harapannya bisa digunakan dengan baik begitu ya. Ya. Kemudian Mas Hari ini. Ya, Mas Hari sebagai seorang relawan dari teman-teman Gerak Sedekah Kebumen ini, adakah cerita yang mungkin membekas di hati mungkin begitu saat melakukan kunjungan-kunjungan di desa, ada tidak, Mas? Ya, terima kasih. Tentunya dengan khususnya relawan-relawan yang menyambangi para yatim dan duafa di Kecamatan Kebumen tentunya punya berbagai macam banyak cerita, khususnya dan terlebih bisa menumbuhkan rasa sosial kita menjadi lebih tinggi terkait dengan target-target dari anak yatim maupun duafa yang sudah kita sambangi. Dan memang itu secara bukan hanya kepuasan batin yang kita dapat, tapi juga rasa kebersamaan bahwa ternyata di Kebumen juga masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu. Dan alhamdulillah dengan kita menyampaikan sedekah dari para sedekah yang berada di luar sebagai kepanjangan tangan relawan-relawan ini, tentunya khususnya saya sendiri juga ada banyaklah cerita-cerita yang langsung bersentuhan dengan target baik anak yatim maupun dengan duafa. Dan itu menjadi satu cerita tersendiri bagi diri saya sendiri khususnya, dan semoga bisa ke depan bisa menginspirasi rekan-rekan lain yang untuk lebih peduli dengan lingkungan, terutama lingkungan kita masing-masing khususnya di Kebumen. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada SMS kembali yang masuk ke nomor kita di 082242571111. Silakan. Ini dari Rio di Sumpyo. Mas, kalau memberi bantuan melalui lembaga lain atau melalui perusahaan, saya ingin ikut. Ya, maksudnya mungkin kalau memberi bantuan melalui lembaga lain atau melalui perusahaan, saya ingin ikut. Nah ini ya mungkin ini bantuan secara langsung dari perusahaan begitu, dia ingin ikut. Nah, bagaimana tanggapan Mas Tony ini? Ya, kalau dari perusahaan lain atau dari instansi lain ingin bersedekah atau ikut membantu pergerakan kami khususnya, ya silahkan saja, nggak masalah. Dari kami membuka lebar semua warga masyarakat Kebumen yang ingin membantu menyampaikan
amanah para sedekahar untuk duafa dan yatim di Kabupaten Kebumen. Jadi mungkin SMS-nya itu dari perusahaan lain atau itu ingin membantu menyampaikan sedekah gitu loh. Ya, jadi kami terbuka untuk siapa saja. Silakan datang ke base camp kami yang ada di Jalan Soka Petanaan kilometer 8 Kewayuan. Ya, ini base camp dari teman-teman Gerak Sedekah Kebumen. Betul. Ya, ini di layar bisa disaksikan ini ada nomor untuk jemput sedekah ya Mas ya. Iya, ini betul, bagi warga masyarakat Kebumen dan sekitarnya mungkin ingin memberikan sedekahnya dan ingin menyalurkan melalui teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen, Anda bisa menghubungi nomor di 0856 0212 5332. Begitu ya Mas ya. Ya, nanti akan ada tim dari Gerak Sedekah Kebumen untuk menjemput sedekah. Ya, baik. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287 382 453 atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 0822 4257 1111. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita siang hari ini bersama teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen, kita jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Anda masih bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Sekali lagi bagi Anda yang ingin memberikan informasi ataupun berpartisipasi bersama kami, ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0287 382 453 atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bisa ke nomor 0822 4257 1111. Dan siang hari ini kita masih ditemani oleh teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen. Ya. Oke, ini Mas Tony, ini kalau misalkan ada relawan atau misalkan masyarakat yang ingin memberikan sedekahnya kepada teman-teman dari Gerak Sedekah Kebumen, adakah nomor rekening yang bisa itu? Dari Gerak Sedekah Kebumen juga ada nomor rekeningnya, jadi nanti bisa dilihat di kolom bawah itu, nanti kita munculkan rekening Gerak Sedekah Kebumen. Ya, bagi warga Kebumen yang mempunyai rezeki silahkan bisa disedekahkan melalui Gerak Sedekah Kebumen. Ya. Dari kami bisa dilihat. Ya, nanti akan ditampilkan ya Mas ya di layar televisi Anda. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi memberikan sedikit rezekinya untuk teman-teman kita yang membutuhkan begitu ya Mas. Nanti dari Gerak Sedekah Kebumen siap untuk menyalurkan dana yang Anda salurkan. Betul sekali. Ya, ini berbicara mengenai Gerak Sedekah Kebumen. Nah, ini sudah bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini untuk nomor rekeningnya ya Mas ya? Iya, betul sekali. Ini dari nomor rekening Bank BRI bisa di 3087 01 001 749 509 atas nama Saifur Rahman. Saifur Rahman. Ya. Ini bisa Anda catat bagi Anda yang ingin berpartisipasi dan mungkin bisa bergabung dengan teman-teman Gerak Sedekah Kebumen. Apakah bisa? Ya, silahkan bagi warga Kebumen yang mempunyai waktu senggang bisa bermain di Gerak base camp kami, dan sekaligus apabila memang punya waktu untuk memberi menjadi relawan di Gerak Sedekah Kebumen, kami sangat berterima kasih sekali karena dari Gerak Sedekah Kebumen sendiri masih tenaga relawan masih sangat kurang sekali. Begitu ya. Dan ini terbuka untuk umum ya Mas ya? Iya, betul sekali, khususnya warga Kebumen silahkan yang mempunyai waktu senggang. Ya, baik. Ini berbicara mengenai 1 tahun sudah Gerak Sedekah Kebumen ini berdiri. Ini bagaimana cara Mas Tony untuk menjalin komunikasi? Tentunya kan di sini anggotanya tidak hanya teman-teman Mas Tony di Korea, tetapi tadi jelaskan ada yang di Jepang, kemudian di Singapura, di Hong Kong, begitu kan, ada yang di Jakarta, di Bandung. Ini bagaimana cara menjalin komunikasi dengan mereka? Iya, untuk saat ini kami menjalin hubungan
baik dengan teman-teman yang ada di luar negeri, yaitu menggunakan fasilitas Facebook. Ya, jadi agar mereka bisa ngobrol santai dan kita membuka ruang obrolan yang ada di Facebook untuk menjalin kerjasama atau menjalin organisasi agar solid dan loyal terhadap GSK. Maka kami membuat obrolan-obrolan di grup-grup Facebook. Iya, ya, betul sekali. Dan harapannya semoga semakin bertambah ya Mas ya. Amin ya, harapan saya juga begitu seperti Mas Dede Setiawan itu. Iya. Kemudian ini tadi jelaskan tadi banyak bercerita mengenai bantuan kepada anak-anak duafa dan yatim begitu ya. Ini bagaimana dengan misalkan ketika ada kejadian yang mendadak atau mendesak, misalkan ada satu kejadian misalkan tanah longsor ataupun mungkin kebakaran begitu. Apakah dari Gerak Sedekah Kebumen juga memberikan mungkin uluran tangannya kepada mereka? Iya, dari Sedekah Kebumen ini pasti akan merespon apabila ada kejadian yang tidak diinginkan seperti bencana alam atau kebakaran, dan kami dari Gerak Sedekah Kebumen akan ikut andil dalam bantuan tersebut, dan pasti kami selalu merespon dengan baik apabila ada kejadian seperti itu. Kebetulan kemarin di daerah Gobong juga ada kebakaran, terus ada angin puting beliung itu. Jadi kami juga dari GSK juga ikut andil untuk meringankan. Dan bagaimana tanggapan dari mereka? Tanggapannya ya alhamdulillah, mereka menyambut baik atas bantuan yang diberikan oleh Gerak Sedekah Kebumen. Ya, baik. Ini kemudian kendala apa sih Mas yang pernah dialami ini, terutama untuk teman-teman relawan ini, kendala di lapangan? Pernah ada satu kejadian atau tidak Pak? Ya, terima kasih. Untuk kendala di lapangan sebenarnya ya lumayan ada sih. Tapi buat kami suatu kendala ya, dimanapun perjuangan itu pasti ada pengorbanan ya. Bagi kami kalau ada proyek di daerah, misalkan kayak di daerah pegunungan, ya jelas medannya susah, tapi ya tetap dijalani dengan ikhlas. Buat para relawan ya kami salut lah, yang istilahnya kerja keras ya buat mendatangin suatu proyek aja itu butuh waktu yang lumayan cukup lama. Dan untuk kalau daerah perkotaan itu sebenarnya agak susah untuk nyari alamat. Kenapa Mas? Kalau daerah perkotaan itu orangnya nggak saling kenal istilahnya. Nggak saling kenal. Iya. Individual. Tetangga dekat aja kadang nggak kenal, ditanya rumah ini di mana nggak tahu itu. Kalau di daerah perkotaan. Ya malah ini kesulitannya mencari alamat ya Mas ya. Iya kalau di daerah kota. Kalau di daerah kota, kalau di daerah kalau di daerah yang agak sedikit pelosok itu malah susah nyari, gampang nyari alamat. Malah tanya jauh sudah tahu, oh rumahnya di sana gitu. Langsung ditunjukin biasanya. Ya, baik. Kemudian Mas Tony, ini karena waktu kita juga terbatas, ini tinggal sedikit lagi begitu. Harapan ke depan dari Gerak Sedekah Kebumen apa nih Mas? Harapan ke depan untuk Gerak Sedekah Kebumen yaitu kami ingin menjadi sebuah yayasan Gerak Sedekah Kebumen, yang dimana yayasan tersebut adalah suatu naungan untuk kaum duafa dan yatim piatu yang berada di Kabupaten Kebumen khususnya, dan agar kemiskinan yang berada di Kabupaten Kebumen itu bisa terbantu oleh Gerak Sedekah Kebumen. Maka harapan kami itu agar bisa menjadi sebuah yayasan. Legalitas kami sebagai yayasan agar pergerakan kami bisa leluasa dengan adanya legalitas dari pemerintah. Ya, kemudian mungkin pesan atau saran untuk teman-teman TKI apa nih Mas? Ya, untuk pesan saya kepada teman-teman TKI, tetaplah gemar bersedekah dan jaga silaturahmi antar sesama warga Kebumen yang berada di luar negeri, khususnya
detik ini mereka bisa melihat melalui streaming. Ya. Dan bagaimana saran untuk masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Kebumen, Mas Tony? Saran saya untuk masyarakat Kebumen yaitu mari bersama-sama ciptakan input yang yang berjiwa sosial tinggi beberapa karena peduli terhadap sesama itu berkah bagi kita sendiri. Ya, baik, terima kasih Mas Tony. Ini karena waktu kita juga sudah mepet ini Mas, dan semoga Gerak Sedekah Kebumen kedepannya semakin maju begitu ya Mas ya, dan semoga Mas semakin banyak orang-orang yang tergerak untuk memberikan sedekahnya, terutama untuk membantu masyarakat di Kabupaten Kebumen yang membutuhkan begitu ya Mas Tony. Ya, sekali lagi terima kasih terima kasih banyak untuk Mas Tony dan teman-teman sudah hadir di Halo Kebumen untuk edisi hari ini, yaitu Rabu 27 April 2016, dan semoga pergerakan Gerak Sedekah Kebumen nantinya semakin luas, semakin banyak masyarakat yang terbantu, dan nantinya bisa menjadi satu yayasan yang legal begitu ya Mas ya. Dan pesan untuk teman-teman TKI di luar sana yang jauh dari kampung halaman, semoga tetap semangat begitu ya Mas ya. Iya, tetap semangat dan tetap memberikan kontribusinya kepada Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih sekali kepada Mas Tony dan teman-teman. Dan akhirnya pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Akhirnya saya Dede Setiawan beserta kru yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Mas Tony, terima kasih.